Bapak tahu nggak kalau mayit ngimpi, Pak? Jenazah itu bisa mimpi, Pak. Punya harapan. Di surah Al-Munafiqun ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah sebahagian rezeki yang kami berikan kepadamu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, maka dia berkata, wahai Tuhanku, kenapa engkau tidak menunda ajalku walaupun sebentar saja? Si mayit pengen ditunda ajalnya walaupun sebentar saja. Untuk apa? Fa asaddaq, bersedekah. Wa asaddaq wa akum minas salihin, dan beramal saleh. Mayit punya dua keinginan, ingin bersedekah dan ingin beramal saleh. Para ulama menafsirkan ayat ini, amal soleh itu sholat sunnah 2 rakaat, Pak. Mayit pengen sedekah dan pengen sholat sunnah. Sedekah, Pak. Mayit pengen sedekah. Bapak ibu sekarang belum jadi mayit, maka bersedekahlah yang banyak. Hari ini saya membawa teman-teman dari Q2 Indonesia, ya. Mereka adalah organisasi yang bergerak di bidang kepalestinaan. Kenapa? Kita sebentar lagi mau ke Palestina, Bu. Bulan November Desember menyalurkan bantuan untuk saudara kita di Palestina yang akan menghadapi musim dingin. Musim dingin di Palestina, anak-anak yatim, para pengungsi. Ya, kalau di sini di Muara Enim nggak ada musim dingin ya, Pak ya. Ya, ada cuma 2, musim hujan, musim panas. Ya, kemarin saya panas sekali, sorenya hujan. Ya, dan kita masih punya rumah untuk berteduh. Beda sama saudara kita di Palestina sana. Mereka di tenda-tenda pengungsian. Kalau dingin, Pak, sampai 4 derajat Celcius, bahkan sampai 0 derajat Celcius. Mereka butuh makanan, butuh jaket, butuh selimut untuk menghangatkan badan mereka. Ya, nanti bersedekah, insya Allah yang terbaik akan dipandu oleh teman-teman kami Q2 Indonesia. Bersedekah itu impiannya sang jenazah. Bersedekah, Pak. Yang kedua, beramal soleh, ingin sholat. Mumpung masih hidup, Pak, belum menjadi mayit sekarang, maka bersedekah dan beramal solehlah. Karena Bapak kalau sudah jadi mayit tidak laku uang Bapak. Ya, Pak, saya ulang ya, Bapak kalau sudah jadi mayit, Ibu jadi jenazah, itu nggak laku harta Ibu. Ibu punya uang miliaran, ya, sudah meninggal, nggak laku. Ada pocong sedekah begitu? Nggak ada. Ya. Orang sudah mati, selesai. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Cek dulu, mana bagus? Cek. Ya, dua-duanya bagus, alhamdulillah. Yang saya muliakan Bapak Ketua Takmir Masjid, Ketua DKM Masjid At-Taqwa Muara Enim, yang saya muliakan para tokoh masyarakat, alim ulama, para hujjaj, para sesepuh, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semua insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam jumpa, salam kenal dengan saya. Mungkin perdana mengisi di Masjid At-Taqwa ini, saya Hilmi Firdausi dari Jakarta, sebenarnya dari Bogor ya. Tapi terbangnya lewat Jakarta memang kemarin. Alhamdulillah berkesempatan bersafari dakwah di sini sudah sejak hari Selasa, pergi ke Palembang, lalu ke Lahat, ke Muara Enim sampai nanti malam. Besok ke Palembang 2 hari sampai Ahad, insyaallah Senin kembali ke Jakarta. Bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, bertemu muka, bermuwajahah, karena innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Karena itu kita semua ini bersaudara karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka saya buka masker saya, izinkan Pak, buka masker saya, kenali wajah saya. Nanti kalau di akhirat Bapak ke surga duluan, saya nggak ketemu, tolong dicari. Ini hafalkan muka saya seperti ini bentuknya ya, agak-agak oriental ya, tapi bukan mu'alaf saya. Banyak yang nanya, Ustaz mu'alaf ya, bukan. Saya memang begini bukannya. Ya, mukanya memang casingnya seperti ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya agendanya sebenarnya Maulid Nabi, tapi sekarang karena sudah berkali-kali saya membahas Maulid, saya mau ganti tema sedikit ya, karena ini bukan Maulid sepertinya, kajian biasa. Insya Allah kita akan membahas tentang tema yang kekinian saja ya, yang terjadi kekinian. Kemarin ada berita menggemparkan seluruh Indonesia. Ya, coba Bapak Ibu yang buka, yang punya handphone, yang punya televisi, yang paling heboh kemarin ada apa? Ada kecelakaan. Ya, kenapa heboh? Padahal kecelakaan setiap hari. Kecelakaan setiap hari, yang meninggal karena kecelakaan pun pasti ada tiap hari. Tapi kenapa kemarin heboh? Karena yang kecelakaannya artis. Ya, saya nggak sebut nama lah, Bapak Ibu lebih tahu dibanding saya ya. Nggak sebut nama. Apa artinya? Setiap kematian selalu membuat kita pasti merenung ya Pak ya. Pasti Bapak Ibu sekalian merenung. Ya Allah, dia artis terkenal, meninggal juga, usia masih muda, cantik, ganteng, meninggal dunia dalam keadaan sedang safar beliau berdua. Apa artinya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita itu tidak pilih-pilih orang, tidak pilih-pilih usia. Kapan saja, di mana saja, tidak harus tua atau muda, dan tidak harus sakit. Karena mereka yang meninggal itu sedang sehat, bukan orang-orang yang terpapar COVID-19 ya, bukan orang-orang yang sedang di rumah sakit, tapi orang-orang muda yang masih energik, yang masih sehat, meninggal dunia karena kecelakaan. Itu artinya apa? Hikmah yang pertama buat kita Bapak Ibu sekalian, bahwa kematian, ajal menjemput kita kapan saja dan di mana saja, tidak melihat usia. Kalau jatahnya hari ini ya, sebentar lagi, maka tidak bisa diundur ataupun dimajukan walaupun sesaat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah datang ajalnya, tidak bisa diakhirkan ataupun dimajukan walaupun sebentar, sesaat saja. Jadi kalau Bapak jatahnya nanti jam 5:30, ini jam 5 kurang 10, Bapak jatahnya 5:30, maka mungkin sudah ada malaikat Israel depan pintu masjid ini yang siap menyambut kita. Dan malaikat Israel kalau datang itu tidak beritahu dulu Pak, nggak ada kabar-kabar dulu Pak, nggak ngirim WA dulu, oh saya mau datang besok ya jemput antum, ndak ya. Bapak Ibu sekalian, kalau mau nyambut nyawa kita tak perlu pakai kabar-kabar, nggak ada SMS, nggak ada WA, nggak telepon ya, langsung datang tiba-tiba, kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Kalau sekarang Masya Allah tabarakallah, Bapak Ibu sedang menghadiri sebuah taman-tamannya surga, Raudhah min riyadil jannah, ini taman-tamannya surga. Khalaqal zikri, khalaqal ilmu, ini taman-taman surga yang sangat dirindukan Allah dan para malaikatnya. Dipuji-puji kita. Meninggal sedang ini, insya Allah syahid. Mau? Nah ya, kalau dibilang mau nggak ada ngomong biasanya ya. Kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka dia sedang jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai pulang lagi. Bapak sekarang ini sedang jihad Pak, maka jangan buru-buru pulang, sedang jihad ini. Kalau pas Bapak mati hari ini, maka Bapak dalam keadaan syahid. Kalau berjihad harus sungguh-sungguh, tegakkan badannya ya, bermujahadah, jihad, mujahadah sungguh-sungguh. Kalau nempel ke tembok biasanya langsung tidur. Ya, ya. Ini godaan terbesar Pak. Subuh ini indikator keimanan kita. Pembeda antara kita sama orang munafik itu di subuh. Bapak gampang. Bapak mau ngecek itu orang baik apa tidak, itu orang alim apa tidak, itu orang soleh apa tidak. Cek apakah dia subuhnya berjamaah di masjid. Gitu Pak. Bu, Ibu kalau punya suami tidak subuh di masjid, tidak ada uzur ya, nggak ada sakit, nggak ada hujan badai, Ibu beli ke pasar, beli mukena warnanya pink, motifnya Hello Kitty ya, atau polkadot juga boleh, kasih, Pak, ini hadiah untuk suami solehah ya, karena hanya suami solehah yang subuhnya di masjid ya. Ini ibu-ibu di masjid, bapaknya kalau nggak di masjid malu Pak, malu Pak. Sampai kata Rasulullah, kalau ada orang laki-laki nggak di masjid sholatnya, apa kata beliau, ini sunnah nih sebenarnya tapi jarang dilaksanakan,
fa uharriqu alaihim buyutahum, maka aku akan bakar rumah-rumah mereka. Itu ancaman Rasul, Pak. Ancaman Rasul bagi laki-laki yang tak ada uzur, tak berjamaah subuh di masjid, akan dibakar rumahnya. Tapi tak pernah kita lakukan. Kebayang, Pak, kalau Muara Enim ini sunnah itu diterapkan, apa yang terjadi? Terjadi kebakaran massal sepertinya ya, Pak ya. Ya. Di sini ini di Masjid At-Taqwa ya. Ya mungkin kepala keluarganya jauh lebih banyak dibanding yang hadir sekarang ya. Masih banyak yang terlelap, mungkin yang sholat subuh berjamaah di rumahnya dengan istrinya ya. Jangan, kalau bisa di masjid. Ini indikator pembeda antara kita dengan orang munafik. Sampai banyak keutamaan sholat subuh, Pak ya. Rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Begitu ya kata Rasulullah. 2 rakaat sebelum sholat subuh tadi lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Pak, Bapak tahu orang paling kaya sekarang siapa di dunia? Ya, berganti-ganti. Kadang-kadang Bezos, kadang-kadang Bill Gates. Sekarang kayaknya Elon Musk sudah paling tinggi kayaknya, yang punya Tesla itu. Ya, itu 3 orang ganti-gantian terus ya, orang-orang kaya. Pokoknya ya orang-orang kaya lah dunia itu. Yang hartanya itu sudah billion, 65 billion dolar ya. Itu sudah hampir ribuan triliun lah. Begitu ya, sama kayak utang Indonesia 6.725 triliun. Itu kekayaan seorang manusia. Dahsyat kekayaannya. Tapi tenang Bapak sekalian, kita ini jauh lebih kaya dibanding mereka. Jauh lebih kaya dibanding mereka, orang-orang terkaya di dunia. Kenapa? Karena kita punya dunia dan seisinya, bahkan lebih baik. Tapi jarang yang sadar ya. Jarang yang sadar, Pak. Berat ke masjid ini, Pak, berat. Apalagi suruh ngaji setelah ke masjid, ya Allah, berat. Enaknya kan pulang tidur sebentar gitu ya, sebelum beraktivitas. Bapak duduk di sini, Masya Allah, berat. Pak, saya tahu godaan setannya berat, Pak. Setan itu, Pak, ketika Bapak hadir di majelis ilmu, mereka akan bergelantungan di kelopak mata kita. Berat ya, Pak ya. Tidur. Apalagi sekarang Jumat, Pak. Jumat nih. Nanti Bapak setelah Jumat itu, Masya Allah, Pak. Ya, Bapak yang laki-laki kan merasakan bagaimana nikmatnya tidur waktu sholat Jumat. Betul? Ya, ngakulah, Pak ya. Ya. Sholat Jumat itu adalah tempat yang paling nyaman buat tidur, Bu. Tempat yang paling nyaman buat tidur. Kenapa? Ya, memang itu setan godaannya, Pak. Ketika khatib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di situ mulai setan bergerilya. Tidur, ya. Mengencingi telinga kita supaya kita nggak mendengar nasihat takwa. Ditidurkan kita. Makanya kalau Jumat memang ngantuk sekali. Saran saya kalau Jumat jangan nyender ke tembok, Pak. Jangan di bawah kipas, jangan di bawah AC. Tidur Bapak nanti. Dan jangan kenyang-kenyang dulu, Pak. Jangan makan dulu lah kalau bisa. Kadang-kadang di masjid itu, Pak, kalau di Jakarta itu ada tukang bakso, mie ayam, ketoprak. Jamaah makan dulu, Pak. Pas khotib naik mimbar baru mereka masuk, tidur, Pak. Pules, Pak, di masjid, Pak. Sholat Jumat, Pak. Bu, ibu kan kalau nggak ngerasakan Jumatan ya, mungkin kalau di Haramain rasakan. Kalau di Indonesia jarang Jumatan perempuan. Ngantuk, Bu. Ngantuk. Sampai ada sebuah kisah lucu ini. Ada seorang penderita insomnia, Pak. Susah tidur. Dikasih pil obat nggak sembuh-sembuh. Ya, ke dokter udah angkat tangan. Kata temannya, bro, coba deh besok Jumatan. Dia nggak pernah sholat, Pak, tadinya, Pak ya. Coba Jumatan ikut hadir sholat Jumat. Dia hadir karena nggak pernah Jumatan. Dia malu, duduklah di belakang, di bawah beduk persis, Pak. Di bawah beduk nyender, Pak. Ya, kok enak, lama-lama ketiduran, Pak. Ya, itu memang Jumat adalah tempat yang paling istimewa buat tidur. Hotel aja kalah, Pak. Ini Grand Zurich ini kalah lah. Ya, salat Jumat itu adalah tempat yang paling ngantuk. Makanya adik-adik, Bapak sekalian, tegakkan badannya supaya nggak ngantuk. Khotibnya pun jangan mendayu-dayu. Karena sunnahnya kalau Jumatan itu khotibnya menggelegar suaranya. Rasulullah bahkan ketika berkhutbah uratnya sampai kelihatan beliau. Urat lehernya kelihatan. Artinya beliau menggelegar suaranya. Kalau mendayu-dayu itu seperti pengantar tidur, Pak. Pak DKM boleh tuh kasih masukan buat khotib. Pak khotib, yang kenceng ya, ngegas. Ya, ngegas aja. Jangan slow. Kalau slow nanti tidur jamaahnya semuanya. Begitu. Baik, Bapak sekalian, kita akan membahas tema yang kekinian. Tentang kematian. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Saya mati, Bapak mati. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan kematian itu
tidak menggunakan nomor urut tapi nomor cabut. Ya Pak, beda ya Pak ya. Nomor urut kalau nomor cabut beda. Nomor urut, kalau nomor urut itu bapak duluan yang tua-tua, mohon maaf ya. Bapak duluan, saya belakangan. Nomor urut ya, yang sudah umur Rasulullah berapa Pak? 63 tahun. Kalau bapak ikut sunnah 63 selesai Pak. Jadi kalau bapak ada yang umuran 62 tahun 11 bulan 29 hari Pak, besok selesai. Itu kalau bapak mau sunnah ya, mau ikut sunnah Rasul 63. Kalau ada yang lebih dari 63, ada pasti di sini Pak ya. Ada yang 70, mungkin 75, itu bonus Pak. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat Pak. Kalau sudah 63 ke atas nggak taubat juga, nggak ke masjid juga, mau kapan lagi Pak? Kalau bapak nggak ke masjid berjamaah, apakah nanti bapak mau? Nggak pernah ke masjid, pas tiba-tiba di masjid langsung di depan posisinya, di depan imam Pak. Di depan imam artinya apa? Disolatkan. Mumpung kita masih bisa sholat, maka sholatlah berjamaah di masjid, terutama sholat subuhnya. Bapak tahu nggak kalau mayit ngimpi Pak? Jenazah itu bisa mimpi Pak. Punya harapan. Di surah Al-Munafikun ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah sebahagian rezeki yang kami berikan kepadamu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, maka dia berkata, wahai Tuhanku, kenapa engkau tidak menunda ajalku walaupun sebentar saja? Si mayit pengen ditunda ajalnya walaupun sebentar saja. Untuk apa? Fa asaddaq, bersedekah. Wa asaddaqu wa akum minas salihin, dan beramal saleh. Mayit punya dua keinginan, ingin bersedekah dan ingin beramal saleh. Para ulama menafsirkan ayat ini, amal soleh itu sholat sunnah 2 rakaat Pak. Mayit pengen sedekah dan pengen sholat sunnah. Sedekah Pak, mayit pengen sedekah. Bapak ibu sekarang belum jadi mayit, maka bersedekahlah yang banyak. Hari ini saya membawa teman-teman dari Qudwah Indonesia ya. Mereka adalah organisasi yang bergerak di bidang kepalestinaan. Kenapa? Kita sebentar lagi mau ke Palestina Bu, bulan November Desember, menyalurkan bantuan untuk saudara kita di Palestina yang akan menghadapi musim dingin. Musim dingin di Palestina, anak-anak yatim, para pengungsi. Ya, kalau di sini di Muara Enim nggak ada musim dingin ya Pak ya. Ya, ada cuma 2, musim hujan, musim panas. Ya, kemarin saya panas sekali, sorenya hujan. Ya, dan kita masih punya rumah untuk berteduh. Beda sama saudara kita di Palestina sana. Mereka di tenda-tenda pengungsian. Kalau dingin Pak sampai 4 derajat Celcius, bahkan sampai 0 derajat Celcius. Mereka butuh makanan, butuh jaket, butuh selimut untuk menghangatkan badan mereka. Ya, nanti bersedekah insya Allah yang terbaik akan dipandu oleh teman-teman kami Qudwah Indonesia. Bersedekah itu impiannya sang jenazah. Bersedekah Pak. Yang kedua, beramal soleh, ingin sholat. Mumpung masih hidup Pak, belum jadi mayit sekarang, maka bersedekah dan beramal solehlah. Karena bapak kalau sudah jadi mayit tidak laku uang bapak. Ya Pak, saya ulangi ya, bapak kalau sudah jadi mayit, ibu jadi jenazah, itu nggak laku harta ibu. Ibu punya uang miliaran, ya sudah meninggal, nggak laku. Ada pocong sedekah begitu? Nggak ada. Ya. Orang sudah mati, selesai. Masalahnya Bapak sekalian, kita mengumpulkan harta tiap hari. Bapak bekerja ya tiap hari ya. Bekerja ada yang 10 jam, ada yang 8 jam, ada yang bahkan 12 jam. Bekerja tiap hari untuk apa Pak? Cari kehidupan yang enak. Gitu ya. Cari penghidupan yang enak, cari rezeki yang banyak, cari gaji yang besar supaya bisa beli rumah, beli mobil, kehidupannya cukup. Kita pengen hidup kita enak. Tapi lupa kadang-kadang kita memikirkan bagaimana supaya mati kita yang enak, Pak. Bapak tahu gimana mati yang enak? Bapak Ibu tahu? Kalau ngomong mati ini bukan ngomong sesuatu yang tabu ya Pak ya. Nggak apa-apa. Orang cerdas itu siapa kata Rasulullah? Orang yang paling sering mengingat kematian. Ya, orang yang paling sering mengingat kematian.
Kata Rasulullah, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Aksiru hadhimil ladzah, aksiru dzikru hadhimil ladzah. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan dunia. Apa tuh Pak? Apa tuh Pak? Yang memutuskan kelezatan dunia itu apa? Kematian. Kata Rasul, perbanyaklah kita mengingat kematian. Yang orang yang paling cerdas, orang yang paling sering ingat mati ternyata Pak. Kalau kata orang tua kita, janganlah ngomong-ngomong mati lah, pamali gitu kata orang Sunda itu ya. Nggak bagus ngomong-ngomong mati itu. Nggak Pak. Orang cerdas itu orang ingat kematian. Para ulama salaf Bapak sekalian, antum tahu mereka suka memakaikan imamah, ikatan di kepalanya. Bapak tahu itu apa? Imamah itu nanti akan digunakan mereka untuk membungkus badannya menjadi kain kafan. Ibu, ada ulama salafus saleh, mereka menggantung kain kafannya di balik pintu kamarnya. Ada bahkan yang menggali lubang, Pak, menggali lubang di kamarnya ukuran 2 kali 1 meter. Ketika mereka sedang malas ibadah, pengen maksiat, mereka masuk ke lubang itu, berbaring di situ. Inilah nanti rumah kami yang abadi. Ini rumah kami nanti di sini nih, di alam kubur ini kayak begini, sempit, 2 kali 1 meter. Ingat-ingat kematian itu akan meningkatkan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat-ingat kita akan ketakutan akan maksiat. Pakai ingat mati, takut kita maksiat, Pak. Ya, dengar berita kematian kita nggak berani ngomong apa-apa, nggak berani mikir apa-apa lagi. Allah, masih muda, cantik, ganteng, meninggal. Langsung kita eling, Pak. Bagus ingat kematian, tapi setelah itu, setelah beritanya hilang, ya lupa lagi kita, lalai lagi. Itulah manusia. Maka perbanyaklah, perseringlah mengingat kita kepada kematian. Ya, saudara saya, teman saya, sahabat saya, Ustaz dari Sulaiman, Pak. Ustaz dari Sulaiman itu beliau bahkan menyiapkan sebuah paket, namanya kafanku, ya, paket kematian. Menyiapkan paket kematian, 1 koper isinya kain kafan dan perlengkapan mati. Nanti kalau saya meninggal dunia, tidak perlu kalian repot-repot ke pasar membeli perlengkapan jenazah, ini sudah disiapkan. Beliau pernah bercerita kepada saya, punya seorang ustadz, ulama besar dari Bangladesh kalau nggak salah. Beliau itu sudah menyiapkan kain kafan sejak 30 tahun yang lalu. Dia bawa kemanapun dia pergi di dalam tasnya. Sampai pernah dibuka kepada Ustadz Dery, katanya kain kafan itu sudah berwarna kuning. Karena disiapkan sudah sejak 30 tahun yang lalu. Tapi nggak mati-mati, Pak. Gitu, Pak. Nggak mati-mati. Tapi beliau sudah menyiapkan itu 30 tahun yang lalu. Jadi menyiapkan kematian itu baik, Pak. Berwasiat itu baik, Bapak Ibu sekalian. Berwasiatlah. Nah, nanti kalau Bapak Ibu meninggal, sumbangkan hartamu untuk sumbangkan harta Bapak Ibu ke at-taqwa setengahnya atau sepertiganya. Boleh, ya. Wasiatkan, karena itu yang akan menjadi harta abadi kita. Apa yang kita sedekahkan. Kalau rumah Ibu, Bapak, ya, mobil, deposito di bank, jadi apa nanti itu? Jadi rebutan ahli waris. Gitu ya, Bu ya. Rebutan ahli waris kita. Sebanyak apapun harta yang kita punya, jadi rebutan ahli waris kita. Bapak Ibu, ketika meninggal dunia, pasti keluarga sedih ya, Bu ya. Pasti sedih. Keluarga kita menangis, mengiringi kita ke kuburan, diiringi kita. Tapi apakah mereka akan menunggu kita di kubur? Semalam saja, tungguin ini. Bapak kita yang sudah puluhan tahun bersama kita meninggal dunia. Meninggal dunia, tunggulah barang semalam di kubur. Ya. Tidak ada. Tidak ada keluarga kerabat yang menunggu bahkan hanya untuk semalam saja. Setelah selesai prosesi, ditinggalkan semua. Walaupun sedih tapi ditinggalkan. Tinggal kita sendirian di alam kubur, bersiap-siap untuk merasakan malam pertama di alam kubur. Keluarga kita bersedih ya. 1 hari bersedih, 2 hari bersedih, 3 hari bersedih, seminggu bersedih. Setelah itu mulai dilupakan kita pelan-pelan, Pak. Bapak jangan GR, Bapak nggak akan terus diingat sama keluarga Bapak. Lama-lama akan dilupakan pelan-pelan. Mungkin foto Bapak juga lama-lama akan ditutup, diturunkan pelan-pelan. Mereka akan sibuk memperebutkan harta yang Bapak cari 24 jam itu, Pak. Bapak punya mobil, Pak. Apa yang ditanya sama anak-anak kita? Bu, ini mobil di mana surat-suratnya, Bu? Kenapa? Mau balik nama. Karena kalau bayar pajak nggak mungkin pakai orang mati. Begitu ya, mau balik nama.
Tanah masih merah sudah mikir balik nama kendaraan, belum yang lainnya semuanya. Itu yang dipikirkan sama ahli waris. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita meninggal dunia masih bisa beramal soleh, masih bisa bersedekah, bersedekahlah, dan jangan takut miskin karena sedekah, gitu ya. Ada Bapak Ibu cerita orang miskin gara-gara sedekah, cerita ke saya. Kalau ada satu saja orang miskin gara-gara sedekah, tanya mohon ya, pengemis kalau di sini pada Jumat ada pengemis nggak? Kalau di Jakarta banyak ya, pada Jumat itu pengemis banyak. Tanya sama mereka, Pak, Bapak kenapa jadi pengemis begini Pak? Oh Pak, saya kebanyakan sedekah dulu Pak. Kalau ada kayak begitu, saya kasih uang 1 juta orang itu. Beneran? Saya pernah tanya Pak, enggak ada Pak, orang miskin saya ketipu Ustaz. Begini semuanya masalah dunia. Tidak ada, saya kebanyakan sedekah Pak Ustadz, nyesel saya Pak Ustadz jadi gembel kayak begini, jadi pengemis gini. Nggak ada sejarahnya orang miskin karena sedekah ya. Kalau ada cerita ke saya, nggak ada. Bahkan orang yang bersedekah Bapak tahu berlimpah ruah hartanya, bertambah berkali-kali lipat. Kenapa? Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala, kontan janjinya. Nanti dibuka Ibu Bapak sekalian di surah nomor 2 Al-Baqarah 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah adalah seperti halnya 1 biji, Pak, Bapak sekalian. 1 biji tumbuh 7 tangkai. Dan setiap tangkai tumbuh 100 biji. Artinya 1 kali 7 kali 100. Jadi berapa, Pak? 700. Bapak infak hari ini 1.000 rupiah masukin ke kotak amal, Allah akan balas berapa? 700.000 pasti. Bapak infak 1 juta rupiah kepada Qudwah Indonesia untuk Palestina, Allah pasti balas 700 juta pasti. Pakai iman, yakin, asal ikhlas, dapat Bapak gantinya. Kalau tidak dapat di dunia, pasti dapatlah di akhirat. Dan dapatnya belum tentu harus uang juga. Kadang-kadang kita infak 1.000 rupiah atau 10.000 rupiah lah masukin ke kotak amal. 10.000 kata Pak Ustadz, katanya dia balas 700. Berarti 10.000 kali 700 7 juta. Dia tunggu uang 7 juta, nggak dapat Pak. Belum tentu dibalas dengan uang 7 juta. Bisa jadi gara-gara infak 10.000 Bapak tadi, Bapak terhindar dari kecelakaan. Oh, Pak. Gara-gara infak, Pak. Kalau Bapak nggak infak, mungkin Bapak ketabrak truk. Bapak infak 10.000 menyelamatkan dari kecelakaan, begitu Bu. Atau gara-gara infak 10.000 Bapak dapat anak yang soleh, rumah tangga yang sakinah, istri yang solehah. Itu juga rizki, Pak. Ya Pak ya, rizki bukan hanya uang, bukan hanya materi. Ini paling penting kita sadari ini. Kadang-kadang kita ini, Bapak lagi ibu-ibu nih, rizki harus selalu duit bentuknya, ya. Tidak, rizki itu bentuknya macam-macam. Anak yang solehah, yang soleh-solehah, istri yang solehah, suami yang soleh, itu rizki Bu. Dan kenikmatan beribadah ini pun rizki, Pak. Nah ini jarang kita sadar ya Pak ya. Bapak ini kalau nikmat ke masjid, nikmat berjamaah, nikmat ibadah, itu rizki yang tak terhingga, Pak. Ini Bapak dapat rizki yang orang lain gak dapat, Pak. Orang lain boleh punya mobil 3, punya mobil 5, rumah gedung boleh, tapi dia gak ke masjid, Pak. Kalah sama Bapak, kalah sama Ibu. Bapak ini orang-orang yang Allah berikan rizki, dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rizki, tapi kita nggak sadar. Karena orientasi kita, rizki itu uang, materi, perhiasan, jabatan, itu rizki katanya. Belum tentu. Nikmat ibadah, subuh berjamaah di masjid, tadi sepertiga malam bangun tahajud, itu rizki, Pak. Rizki, Pak. Ya Allah, Pak. Bapak kalau nikmat ibadah itu, nikmat itu rizki terbesar, Pak. Karena sebagian kita itu kalau ibadah masih terpaksa ya Pak ya. Terpaksa hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi nggak ada efeknya Pak. Nggak ada efeknya, berat sholatnya, jadinya nggak khusyuk. Indonesia ini kan mayoritas muslim ya Pak ya. 250 juta orang, 225 juta orang muslim di Indonesia. 87% sekian orang Indonesia itu Islam Pak. Kalau orang Islam kan biasanya harusnya sholat. Kalau benar sholatnya apa yang terjadi Pak? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Jelas ya ayatnya ya. Sesungguhnya salat yang baik itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Kalau orang Indonesia yang mayoritas muslim itu sholatnya benar semua Pak, ini saya di Indonesia nggak ada korupsi, nggak ada korupsi, nggak ada korupsi, ya, nggak ada korupsi, nggak ada kriminalitas, nggak ada pembunuhan, pencurian, nggak ada. Kenapa? Kalau benar sholatnya. Permasalahannya hari ini Indonesia masih menjadi salah satu negara yang corruption indexnya, indeks korupsinya masih yang tertinggi di Asia Pasifik. Ya, masih yang tertinggi, salah satu yang tertinggi di Asia. Korupsi di Indonesia, negara yang mayoritas muslim, padahal katanya sholat Pak. Jadi apa guna sholat kita kalau masih korupsi? Apa guna sholat kita kalau masih berbuat kriminal, nipu, nilep dan sebagainya, menzolimi orang lain? Nggak ada guna sholat kita. Istilahnya STMJ, itu STMJ Pak, sholat terus, maksiat jalan, ya. Dia sholat, ia korupsi juga. Dia sholat tapi menggibah juga ibu-ibu, ya. Dia sholat tapi dia masih menzolimi orang lain. Sholat terus, maksiat jalan. Apa guna sholat? Nggak ada buat dia, hanya sekedar menggugurkan kewajibannya, sampai diancam sama Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maun, ya. Fawailul lil musallin. Apa artinya? Wail itu nama neraka. Wail itu nama neraka. Artinya maka masuklah ke neraka wail orang-orang yang salat. Astagfirullahaladzim. Yang salat saja diancam ke neraka, lalu bagaimana yang tidak salat? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya Pak. Asal-asalan salatnya, yang penting salat, gerak-gerak selesai, gerak-gerak selesai, tidak berpengaruh sama ruhnya, sama jiwanya, kosong tetap jiwanya, nggak ngefek apa-apa. Sampai kata Rasul begini Bu, malam tanhahu salatu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah ila bu'dan. Barang siapa salatnya tak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak berdampak apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali malah dia makin jauh. Jadi Bapak kalau sholatnya nggak benar Pak, nggak bisa mencegah perbuatan maksiat, maka nggak nambah pahala dan nggak nambah dekat kepada Allah Pak. Rugi Bapak sholat hari ini, rugi Bapak sholat, nggak nambah apa-apa. Apalagi yang menjadikan sholat sebagai beban. Ada nggak ibu-ibu, mohon maaf, sedang goreng ikan, ya, di waktu asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, kok udah asar lagi? Perasaan tadi baru azan. Nah, perasaan tadi baru azan, apa artinya? Beban. Datang waktu, kok udah azan lagi sih? Tadi cepet banget perasaan. Nah, itu artinya Anda semua menganggap itu sebagai beban. Hati-hati Bapak juga, ya. Lagi rapat enak-enak azan, ya Allah udah azan lagi, cepet amat. Nah Pak, azan jadi beban, sholat datang jadi beban, seakan-akan mengganggu aktivitas kita. Saya mau cerita Pak, ini real story Pak. Ada kejadian, ada seorang namanya saya sembunyikan, ya, profesinya penjual cendol di sini. Namanya apa kalau cendol Pak? Cendol juga sama, ya, ada, ya, ada cendol, ya. Cendol. Dia mangkal di depan masjid Pak, penjual cendol mangkal di depan masjid. Cendolnya enak, terkenal cendolnya enak, ya. Dia buka jam 11 Pak, dia mulai jualan, nongkrong depan masjid jam 11, rame diserbu sama pembelinya. Jam 12 kurang seperempat, karena azan jam 12, langsung tuh menghilang tukang cendol, nggak ada aja pokoknya. Cendolnya ya sudah, dibiarkan begitu saja. Yang beli ini kemana tukang cendol? Lagi rame-rame gini, kok ditinggalin, kan lagi panas-panas gitu, Pak, enak minum cendol, ya Pak, ya, seger, mana enak cendolnya. Dia tinggal langsung Pak, ini langsung ngilang. Ternyata dia sedang ke masjid, ambil air wudhu, menunggu azan, belum azan padahal, dia tunggu azan. Setelah beres azan, sholat selesai, dia balik lagi jualan. Nanti menjelang asar pun ngilang lagi tuh orang, ngilang lagi rame-rame pembeli, dia tinggal begitu saja. Berhari-hari kejadian berulang begini. Ini akhirnya konsumennya ada yang protes, Bang, ente ini gimana sih Bang? Setiap konsumen rame kok tiba-tiba menghilang? Kata si abang, kan saya mau sholat. Itu belum azan Bang, nanti dekat-dekat sudah qomat baru abang sholat, begitu. Dia bilang begini, Pak, saya ini bukan penjual cendol. Loh, jadi Bapak ini siapa?
Profesi saya itu bukan penjual cendol. Profesi saya itu penunggu waktu sholat. Itu kerjaan utama saya. Di sela-sela menunggu waktu sholat, saya menjalankan hobi saya, jualan cendol. Jadi jualan cendol itu hobinya. Pekerjaannya menunggu waktu sholat. Masya Allah, Bu, Bapak sekalian, nungguin waktu sholat. Cendolnya hobi, jangan dibalik. Hari ini kita, dunia jadi profesi kita, sholat selingan kita. Sehingga kalau lagi dunia sibuk, datang waktu azan, dianggap, ya kok sudah azan lagi, tanggung amat. Ada dia lagi main game, ya udah azan, baru satu game. Lagi main bola, main apa, azan tiba-tiba langsung, ya kok udah azan. Bapak lagi rapat, lagi meeting sama karyawan yang lainnya, ya kok sudah azan. Hati-hati ketika Bapak bilang ya kok azan, artinya menjadi beban salat itu. Dan ketika salat jadi beban, tidak akan berpengaruh terhadap hidup kita, Pak. Kemarin saya di TV One, Pak, di Damai Indonesia, kau ada yang nanya, Ustadz, bagaimana cara saya mau hijrah, bagaimana cara mengawali hijrah yang benar, begitu katanya. Cara mengawali hijrah yang, ada anak, Pak, ada anak muda pengen hijrah, bagaimana cara memulai hijrah yang benar? Saya jawab sederhana, mulailah hijrah dengan cara memperbaiki kualitas sholatmu, ya Pak. Bapak kalau mau taubat, mau hijrah, yuk bareng-bareng kita perbaiki kualitas sholat kita, Pak. Allahu Akbar, ini takbir begini apa ya? Bapak tahu artinya apa? Ibu tahu artinya ini apa? Ini simbolisasi, Bu, simbol. Artinya apa? Wahai dunia, engkau di belakang ya, jangan masuk ke pikiranku, aku mau khusyuk menghadap Tuhanku. Allahu Akbar, begitu. Itu idealnya. Namun apa yang terjadi? Allahu Akbar, harusnya dunia kita tinggalkan, tapi pas lagi sholat malah dunia masuk semua ke kepala kita. Betul, Pak? Dunia masuk semua ke kepala ibu. Allahu Akbar, ya Allah, jemuran belum diangkat, hujan lebat, lagi sholat mikirin jemuran, coba ibu. Allahu Akbar, ya Allah, itu ikan asin belum diangkat, nanti gosong, mikirin ikan asin, coba. Bapak pun demikian. Allahu Akbar, ya Allah, kerjaan belum kelar ini, ya Allah. Allahu Akbar, Bapak nyari kunci, Pak, seharian gak ketemu, Pak. Bapak nyari kunci gak ketemu seharian, pas lagi sholat itu Bapak ingat, coba. Itu godaan setan, Pak, bukan petunjuk itu, Pak. Ya Allah, Pak Ustadz, saya dapat hidayah, Pak Ustadz, petunjuk letak kunci di mana? Bukan, ya. Itu godaan setan. Itu yang masuk ke kepala kita. Akhirnya sholat kita nggak khusyuk, Pak. Ya, perbaiki kualitas salat. Allahu Akbar, tinggalkan dunia kita, fokus menyempurnakan salat kita. Kenapa? Kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati as-shalah. Ibadah pertama yang akan Allah hitung nanti, Allah hisab nanti di akhirat adalah salat. Perbaiki salatnya supaya salat kita benar, karena kalau benar salatnya maka ibadah kita pun yang lain akan menjadi benar. Baik Bapak sekalian, selanjutnya saya serahkan kepada tim-tim saya dari Qudwah Indonesia. Ya, ini ada peluang besar untuk bersedekah, ya, membantu saudara kita di Palestina. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang cerdas, yang pintar. Dengan cara apa? Mendaya gunakan harta kita supaya nanti di akhirat kita nggak jadi orang yang bangkrut, Pak. Karena harta yang di dunia ini nggak laku, Pak. Harta yang disedekahkan ke masjid, ke pondok yatim, ke Palestina dan sebagainya, itulah harta sejati kita yang nanti akan kita petik di akhirat. Silahkan kepada teman-teman dari Qudwah Indonesia. Waliyatafadhal masykuran. Silakan.